by game be better and we make today we have. Lolos ke Piala Dunia U17 dan jadi juara grup C, pelatih Vietnam U17 sesumbar sebut Vietnam jadi King ASEAN. Cristiano Roland, Indonesia tanpa naturalisasi hanya sekelas mas-mas Timor Leste. Netizen, ada benernya juga sih. Gila sih, semalam publik Asia Tenggara benar-benar dibuat kaget sama satu pertandingan yang dramatis banget. Vietnam U17 secara mengejutkan berhasil menang 3-2 atas UEA di laga terakhir fase grup. Dan bukan cuma sekedar menang biasa, tapi kemenangan ini langsung membawa Vietnam lolos ke fase berikutnya, sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17. Yang lebih bikin heboh lagi, Vietnam keluar sebagai juara grup C di atas Korea Selatan. Iya, Korea Selatan, tim yang selama ini dianggap monster Asia, malah finish di bawah Vietnam. Pertandingan semalam benar-benar kayak roller coaster. Vietnam sempat ditekan habis-habisan sama UEA, tapi mental anak-anak muda mereka luar biasa. Mereka main tanpa takut, pressing tinggi, berani duel, bahkan beberapa kali bikin pertahanan UEA panik sendiri. Gol demi gol tercipta dengan tensi yang makin panas, sampai akhirnya Vietnam menang dramatis 3-2 dan stadion langsung pecah. Yang bikin netizen ASEAN makin panas adalah perjalanan Vietnam di grup ini sebenarnya gak mudah sama sekali. Sebelumnya, mereka juga berhasil menang lawan Yaman, dan satu-satunya kekalahan mereka cuma saat menghadapi Korea Selatan. Itu pun Vietnam tetap tampil berani. Jadi total mereka mengumpulkan 6 poin dan finish di posisi pertama grup. Sedangkan Korea Selatan cuma dapat 5 poin setelah ditahan imbang oleh UEA dan Yaman, meskipun sempat menang lawan Vietnam. Dan sejak peluit akhir dibunyikan, media Vietnam langsung ramai. Banyak yang mulai menyebut generasi muda Vietnam sebagai generasi emas baru ASEAN. Tapi yang paling bikin panas tentu datang dari sang pelatih, Cristiano Roland. Dalam wawancaranya, dia mulai sesumbar dan menyebut Vietnam sekarang adalah rajanya Asia Tenggara. Bahkan ada pernyataan yang langsung bikin netizen Indonesia emosi. Cristiano Roland menyindir kalau Indonesia tanpa pemain naturalisasi levelnya cuma mas-mas Timor Leste. Waduh, kalimat itu langsung viral di mana-mana. Ada yang marah, ada yang tersinggung. Tapi lucunya, banyak juga netizen yang malah bilang ada benarnya juga sih. Dan jujur aja, kalau kita lihat perkembangan sepak bola ASEAN sekarang, Vietnam memang mulai berani ngomong seperti itu karena mereka punya hasil. Mereka gak cuma banyak omong kosong, mereka benar-benar lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kompetisi. Jadi omongan mereka sekarang terasa punya dasar. Tapi di sisi lain, Indonesia juga sebenarnya pernah ada di posisi yang sama. Bahkan ceritanya mirip banget. Tahun lalu, Indonesia U17 juga bikin kejutan besar di Piala Asia U17. Waktu itu Indonesia satu grup dengan Korea Selatan. Banyak yang menganggap Indonesia cuma pelengkap grup. Banyak yang bilang paling nanti dibantai Korea. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia tampil ganas sejak laga pertama. Permainan cepat, transisi tajam, mental berani. Dan yang paling diingat tentu kemenangan lawan Korea Selatan. Itu jadi salah satu malam paling gila dalam sejarah kelompok umur Indonesia. Publik Asia benar-benar kaget waktu itu. Bahkan Indonesia berhasil menyapu bersih semua pertandingan fase grup dengan kemenangan. Suasananya waktu itu hampir sama kayak Vietnam sekarang. Media luar mulai melirik Indonesia, netizen ASEAN mulai takut, dan publik Indonesia mulai bermimpi besar. Banyak yang bilang Indonesia bakal jadi kekuatan baru Asia Tenggara. Bedanya, sekarang Vietnam berhasil menjaga momentum itu, sedangkan Indonesia perlahan mulai kehilangan arah. Ini yang sekarang jadi bahan sindiran netizen Vietnam. Mereka merasa Indonesia terlalu bergantung pada naturalisasi di level senior, sementara pembinaan usia muda justru naik turun. Dan walaupun omongan Cristiano Roland terasa arogan, tapi pasti ada alasan kenapa kalimat itu bisa viral. Karena sebagian netizen Indonesia sendiri mulai mempertanyakan arah sepak bola kita. Kenapa Vietnam bisa terus melahirkan pemain muda disiplin? Kenapa mereka berani duel lawan tim Timur Tengah? Kenapa mental mereka kuat?
Sedangkan Indonesia seringkali cuma bagus sesaat, lalu hilang. Padahal kalau bicara bakat, Indonesia mungkin salah satu yang terbaik di ASEAN. Supporter banyak, atmosfer luar biasa, liga ramai, talenta muda juga gak habis-habis. Tapi masalah klasik Indonesia selalu sama, konsistensi. Vietnam sekarang mulai menikmati hasil dari proses panjang mereka. Mereka serius membangun akademi, mereka serius membina usia muda, dan hasilnya mulai terlihat. Bahkan mereka sekarang bisa berdiri sambil menyindir negara lain. Sakit? Iya, tapi sepak bola memang kejam. Yang berbicara di lapangan bukan jumlah followers, bukan jumlah penonton stadion, atau bukan juga siapa paling viral di TikTok. Yang berbicara itu hasil akhir, dan sekarang Vietnam punya hasil itu. Yang bikin netizen makin panas lagi adalah banyak akun luar negeri mulai membandingkan Vietnam dengan Indonesia. Mereka bilang Vietnam lebih rapi secara taktik, lebih disiplin dan lebih matang secara mental. Sedangkan Indonesia disebut terlalu mengandalkan momentum. Bahkan ada komentar yang bilang Indonesia selalu ramai hanya saat menang. Tapi ketika kalah, semua langsung saling menyalahkan. Federasi disalahkan, pelatih disalahkan, pemain dihujat. Sedangkan Vietnam terus jalan tanpa terlalu banyak drama. Walaupun begitu, bukan berarti Indonesia kalah segalanya. Karena kalau bicara potensi, Indonesia masih sangat mengerikan. Kita pernah membuktikan bisa mengalahkan Korea Selatan. Kita pernah membuat Asia terkejut. Dan generasi muda Indonesia sebenarnya juga punya kualitas. Masalahnya sekarang tinggal satu, mau serius atau tidak. Karena kalau tidak, sindiran seperti ini akan terus muncul. Hari ini Vietnam sesumbar jadi King ASEAN, besok mungkin negara lain ikut mengejek. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika ejekan mereka ternyata didukung oleh hasil di lapangan. Makanya banyak netizen Indonesia sekarang mulai rindu generasi muda Indonesia tahun lalu. Generasi yang main tanpa takut, generasi yang bikin Korea Selatan tumbang, generasi yang bikin Asia mulai menghormati Indonesia. Dan lucunya, situasi sekarang malah seperti cermin terbalik. Dulu Indonesia yang dielu-elukan ASEAN, sekarang Vietnam yang berdiri paling depan sambil tertawa. Apakah Vietnam benar-benar sudah jadi raja ASEAN? Belum tentu, karena sepak bola itu cepat berubah. Hari ini Vietnam di atas, besok bisa saja Indonesia bangkit lagi. Tapi satu hal yang pasti, keberhasilan Vietnam sekarang harus jadi tamparan keras buat sepak bola Indonesia. Karena ternyata negara yang dulu sering kita anggap rival biasa, sekarang sudah berani memandang Indonesia dari atas. Dan kalau Indonesia tidak segera berbenah, jangan kaget kalau suatu hari nanti ucapan Cristiano Ronaldo benar-benar dianggap fakta oleh Asia Tenggara. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju kalau timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi hanya sekelas mas-mas Timor Leste? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.